Halo saudara-saudaraku dan para siswa yang hebat, selamat jumpa, salam kenal dengan saya Pak Alinus Salawah, guru di SMK Pelita 4 yang mengampu 2 mata pelajaran bimbingan konseling dan PPKN. Ya, salam kenal semua ya siswa-siswa baru yang hebat, yang sungguh luar biasa ya, wajah-wajah cakep semuanya, salam kenal ya. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema ya di hari pertama ini, yakni wawasan wiyata Mandala, di dalamnya lingkungan dan sarana prasarana sekolah ya. Nah, apa saja sih materi inti yang akan kita bahas Pak selama MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tadi pertama saya sudah katakan materi pertama wawasan wiyata Mandala yang dibawakan nanti oleh beberapa guru di sekolah kita ya. Kemudian sosialisasi pengenalan kegiatan ekstrakurikuler, nanti dijelasin oleh guru-guru tentang ekstrakurikuler di sekolah, termasuk jenisnya, manfaatnya, tentang apa dan lain sebagainya. Kemudian materi berikutnya adalah cara belajar yang efektif dan efisien dengan berbagai metode, cara dan lain sebagainya ya. Masih di hari kedua ini akan diperkenalkan kepada kita semuanya kurikulum dan bidang kejuruan ya, khususnya di sekolah kita ya. Beda dengan sekolah lain juga barangkali juga ada yang sama, yakni akuntansi, multimedia dan OTKP ya. Kemudian bahan berikutnya adalah pembentukan karakter, tata krama dan tata tertib sekolah. Ini bagus banget temanya ya. Nah, materi inti lainnya adalah pengenalan budaya lokal Jakarta, lingkungan hidup dan sosial. Iya, kita harus tahu ini semua ya anak-anakku yang baru ya. Dan pertemuan terakhir di hari pertama MPLS ini adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, ini semua adalah materi edukatif ya, yang mengedukasi kita. Semoga dengan materi ini di hari pertama 2 dan 3 masa MPLS ini, anak-anakku yang cakep-cakep semuanya bisa memahaminya dan bisa menerapkannya selama kurang lebih 3 tahun duduk di bangku SMK nantinya. Oke, mari kita lihat yang bagian pertama itu arti dan makna ya. Itu wawasan wiyata Mandala, terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, dan Mandala. Apa sih artinya wawasan? Nah, wawasan ini merupakan pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat ya. Sedangkan wiyata apa? Itu wiyata itu pendidikan. Sementara Mandala itu artinya itu tempat dan lingkungan. Jadi boleh kita simpulkan anak-anakku yang hebat, wawasan wiyata Mandala itu suatu sikap ya, menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan, sebagai tempat untuk belajar. Nah, ada beberapa unsur dari wiyata Mandala ini yang harus kita ketahui semuanya, di mana pertama itu adalah sekolah ya. Sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan ya, bukan restoran ya, bukan tempat untuk makan. Bisa saja tempat untuk makan tapi makan ilmu ya, sehingga kita kenyang. Nah, jadi kita menjadi pinter dong. Oke, unsur kedua itu kepala sekolah. Di setiap sekolah itu ada namanya pemimpin, leadership ya. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah? Nah, kepala sekolah ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di dalam lingkungan sekolah. Nah, unsur lain adalah ada guru dan orang tua ya. Antara guru dan orang tua siswa di sini dituntut saling ada pengertian dan kerjasama satu sama lain untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi di sini yang ditekankan adalah hubungan yang serasi. Ya, bukan dalam arti kalau Anda sudah sekolah maka seluruhnya 100% adalah dididik oleh guru, tidak. Tapi orang tua juga ikut kerjasama ya
untuk membimbing kita sebagai siswa dan anaknya. Nah, unsur yang keempat itu adalah warga sekolah, di mana di dalam maupun di luar sekolah kita harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru, ya. Semua warga sekolah itu termasuk siswa harus menjaga nama baik guru, harus menjaga dan menjunjung tinggi citra guru. Dan unsur yang kelima itu sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Artinya apa? Kita sekolah itu berada di tengah-tengah masyarakat, maka sekolah juga dan warga harus saling ada kerjasama satu sama lain. Nah, sekarang pertanyaan kita, anak-anak, apa sih sekolah itu dan fungsinya? Nah, kalau pengetahuan kita selama ini bahwa kita tahu sekolah itu tempat penyelenggaraan PBM, ya, di mana menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Jadi boleh dikatakan sekolah itu lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya pembelajaran untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan untuk bisa berkarya. Sementara fungsinya apa? Ya, sebagai tempat masyarakat belajar, ya, karena memiliki aturan, tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Nah, kita lihat sekilas, ya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu apa? Ya, ada guru, ada siswa. Nah, timbulnya PBM yang tertib. Ya, PBM artinya proses belajar mengajar, ya. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya, bukan manusia Indonesia yang tercerai-berai, anak-anak, ya. Nah, pada dasarnya prinsip sekolah itu sebagai sekolah wiyata mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal usul atau keturunan, atau tingkat sosial ekonomi serta perbedaan paham politik. Nah, sekolah tidak boleh hidup sendiri, ya, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya. Nah, sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Nah, sekolah juga harus mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, anak-anak, sekolah itu punya prinsip-prinsip sebagai berikut. Apa? Ya, sekolah itu memberikan bekal hidup. Kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, ya. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran, ya, mendidik. Ya, kemudian ketiga, sekolah sebagai lembaga dalam pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Oke. Dan keempat itu sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Ya, 9, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Nah, sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun sekolah itu mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Penggunaan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat promosi, ya, produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, ya.
lingkungan sekolah itu bebas rokok bagi semua pihak. Kemudian penyebaran aliran sesat itu ditolak, dijauhi. Kemudian propaganda politik kampanye melalui sekolah itu juga tidak boleh, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perpecahan itu juga dilarang ya. Ya, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan upaya-upaya yang bersifat preventif, pencegahan ya. Ya, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala dengan langkah-langkah, misalnya meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan-kegiatan yang mengganggu proses belajar mengajar, yang melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan ya. Melakukan juga koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat. Kemudian mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah ya, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan dalami ketika kita tatap muka di hari pertama ya. Mari kita lihat mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala ini ya. Mekanismenya itu dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berlanjut ya. Misalnya tahap preventif yang untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Misalnya memelihara sekolah, menciptakan suasana yang harmonis antara pendidik dan staf dan siswa ya, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah ya, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan ya pada saat MPLS, meminimalisir ketertiban kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya bisa ya, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Oke, tahap kedua itu harus dilaksanakan tahap represi ya, mana mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan antara orang tua dan pendidik pembinaannya, membatasi areal tempat terjadinya aksi ya, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Oke, anak-anakku yang terkasih, kira-kira demikian dua tahap ini yang terakhir ini yang harus kita laksanakan ya dalam pembelajaran kita selama kurang lebih 3 tahun kita di sekolah kita. Semoga bermanfaat.